Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guntur Saputra. Izinkan pada malam hari ini saya mau menjelaskan hasil karya art saya untuk tugas UAS Sir Henrik. Tugas kali ini saya namakan Labyrinth of Life atau Labirin Kehidupan. Di karya saya kali ini saya menggunakan 3 jenis kondimen material, yaitu ada kertas HPS, kertas kardus, dan menggunakan styrofoam. Baik, izinkan saya jelaskan hasil karya saya. Labyrinth of Life. Karya saya pada kali ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai suatu tujuan atau suatu impian yang selama ini sering kita pendam ataupun yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita menggapai suatu impian kita, dan hal itu saya ceritakan di karya art saya pada hari ini. Baik, izinkan saya jelaskan. Pada karya saya hari ini saya menggunakan 3 jenis material, yaitu tadi kertas HPS, kertas kardus, dan styrofoam. 3 material ini saya bentuk dan saya buat menjadi sebuah arti interpretasi dari sebuah kehidupan kita. Yang pertama, dari kertas kardus saya bentuk labirin-labirin runcing menuju ke atas atau mengarah ke atas, dan saya bentuk ada tingkatan 1, tingkatan sedang, dan tingkatan paling tinggi. Kertas kardus ini saya bentuk seperti labirin. Di sini bisa kelihatan ada jalannya. Ini menggambarkan kalau kita mau mencapai suatu tujuan atau suatu keinginan, pastinya harus melalui perjalanan jauh dulu dan tidak bisa langsung ke puncak tertinggi. Dari puncak terendah dulu, selanjutnya puncak menengah, baru ke puncak tertinggi. Kertas kardus ini saya bentuk labirin menjadi 2 arah saling berhadapan, sehingga di sini membentuk sebuah mata. Mata ini mengartikan bahwasanya kita dalam kehidupan akan selalu dipantau oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dalam kehidupan harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan kita tidak boleh melanggarnya. Jadi bentuk mata ini interpretasi dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya saya buat ada 2 bentuk lingkaran di sini atau di sini, lingkaran besar dan lingkaran kecil. Lingkaran besar ini menggambarkan suatu pelukan hangat keluarga besar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ini berbentuk tangan yang sedang memeluk. Jadi keluarga adalah sebagai support kita dan menjadi semangat kita untuk menjalani kehidupan dan mengejar semua impian-impian kita. Selanjutnya, lingkaran kecil di atas ini menggambarkan kita sendiri. Jadi kita dipeluk oleh teman, keluarga, sahabat, sehingga kita menjadi lebih semangat, lebih terasa kehangatan sosial kita dalam kehidupan sehari-hari kalau keluarga dan teman dekat kita mendukung kita. Selanjutnya, di kertas HPS ini saya bentuk menggulung sehingga terlihat seperti sebuah menara-menara. Ada menara sedang, menara besar, ada menara kecil. Ini menggambarkan semua impian-impian kita, bahwasanya impian kita
yang kita pendam selama ini akan tercapai berbeda-beda, mulai dari impian yang kecil, impian yang sedang, dan impian yang besar. Tidak akan bisa sama. Jadi ini adalah hasil dari semua impian dan harapan kita, doa-doa kita selama ini, dan kerja keras kita selama ini, sehingga menghasilkan semua impian kita. Jadi menara ini menggambarkan impian-impian yang tercapai. Setelah impian semua kita tercapai, berkaitan dengan styrofoam yang saya buat di sini. Jadi styrofoam ini saya bentuk abstrak seperti benteng atau seperti pagar pembatas. Kalau bisa dilihat lebih dekat, nampak ya seperti benteng. Jadi benteng ini menggambarkan sebuah batasan, bahwasanya ketika kita telah mencapai semua impian kita harus tetap ada batasan. Batasan yang dimaksud adalah kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh ria, dan tidak boleh menganggap orang di bawah kita itu rendah. Jadi kita harus sadar diri. Inilah yang pagar di styrofoam ini menggambarkan hal itu. Sehingga kita akan bisa flashback tentang perjuangan-perjuangan kita setelah kita melewati banyak rintangan dan menggapai semua tujuan-tujuan kita ini sampai ke puncaknya dan semua impian kita tercapai, maka kita tetap harus ada batasan terhadap diri kita, bahwasanya kita harus ingat bahwasanya kita berlatar belakang dari keluarga yang berbeda-beda, mulai dari yang miskin, menengah, sampai yang berada. Namun daripada itu, hal itu tetap tidak bisa kita anggap bahwasanya orang kaya akan selamanya kaya, orang miskin akan selamanya miskin. Maka tembok ini menggambarkan sebuah batasan antara kehidupan yang masa lampau dan kehidupan yang baru. Sehingga kita akan selalu ingat terhadap masa lalu kita. Bagaimana kita berjuang, bagaimana kita menggapai sesuatu itu tidak dengan hal yang gampang. Semua penuh lika-liku, semua penuh perjuangan, dan banyak kerikil-kerikil yang kita lewati sehingga kita bisa menggapai semua impian-impian kita. Inilah yang menggambarkan semua impian kita ini sebuah bentuk menara ini. Izinkan saya lihat dari perspektif lain. Ini karya saya. Baik, kesimpulan dari karya art saya pada hari ini, intinya sedikit tidaknya karya art ini menggambarkan perjuangan saya dari keluarga yang miskin. Saya dulu dilahirkan dengan keluarga yang tidak terlalu berada, sampai saya ke titik ini tuh perjuangannya terlalu sangat panjang sekali. Saya melewati banyak rintangan, tidak semerta-merta saya langsung mendapatkan apa yang saya inginkan. Mulai dari tahap yang terkecil, sedang, sampai ke tahap paling tinggi. Jadi karya art kali ini sebagai penutup UAS saya pada Sir Hendrik, ini adalah kehidupan nyata yang saya alami, yang selama ini saya jalankan sampai saya ke titik ini sekarang. Meskipun banyak impian saya yang belum tercapai, tapi ini bisa mewakili dari teman-teman yang lain, teman-teman yang sama-sama menggapai impiannya, untuk membahagiakan keluarga dan sahabat-sahabat teman-teman yang selalu support teman-teman. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.